Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Abbas, ini Mas Danang, ini Mas Pandu Mapalaga. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut saya ini menarik. Menurut Mas Danang ini menarik nggak? Menarik. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi ada di darahnya Mas Pandu dan ada di darah saya dan ada di darah Mas. Sedikit tabu ya? Sedikit tabu, tapi ini menarik. Kita akan ngebahas tentang romantisasi Yogyakarta. So, silakan saksikan dan jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe di channel kami. Bamrin. Jadi kalau ada Mas Pandu di sini, apa ini? Yuk. Selamat tutup. Yuk, saya tutup. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali. Ada saya Abbas di sini. Danang dan Mas Pandu lagi. Mas Pandu Mapalaga ada. Logingnya kan? Ganti, blogingannya ganti. Dengan Tempatnya sama sih sebenarnya. Oh, enggak beda. Ini kita di Santorini. Tadi di Mampang, di sini Santorini. Beda. Santorini cabang Mampang. Cabang Mampang. Iya. Tapi masih Tetap. di kupu kopi. Kupunya kopi. Belakang Ricis. Iya. Jelas banget. Depannya Respati Cafe. Nggak di-endorse juga. Enggak di endorse. Untuk gue. Jadi kali ini Kita ditemenin Mas Pandu Kita untuk akan membahas romantisasi sebuah keadaan atau romantisasi sebuah daerah. Mana daerahnya? Daerah istimewa Yogyakarta. Nggak usah takut-takut andanya, Bos. Tapi sebenarnya agak menggelitik nih sebenarnya sih. Sebenarnya pengen dikeluarin tapi nggak usah lah gitu. Ntar aja lah itu. Ditakutkan. Takut tuh hanya sama Allah. Waduh. Iya. Bener sih. Ya, baik sih, bener sih. Advice-nya bagus, cuman tidak untuk saat ini gitu. Jadi ada yang kemarin saya ngeliat di sosial media itu, di sana tuh ada yang namanya geng motor yang namanya Klitih. Sebenarnya geng motor Klitih bukan? itu kegiatannya apa? Bukan geng motor. Nah, ini sebentar. Ini yang akan diperjelas sama Mas Pandu sebagai Klitih. orang Jogja. Klitih itu kegiatan ajang pamer sebenarnya. Jadi kalau dia berhasil membacok atau mukulin orang atau apa secara random, dia kan bisa sombong ke teman-temannya gitu. Oh. Maksudnya ini di sini Klitih itu artinya apa sih sebenarnya dalam bahasa Indonesia Klitih itu? itu kan nyari-nyari. Lagi mau mana? Mau ngelitih. Ngelitih itu kan jalan-jalan nyari, nggak jelas kan. Nah, sama. Mereka tuh nggak ada tujuan sebenarnya. Sebenarnya berarti mereka itu bukan sebuah geng yang namanya geng Klitih, tapi adalah kegiatan. Berarti ini mereka tidak terorganisir maksudnya. Kelompok, tapi tidak terorganisir. Jadi lagi nongkrong. Anak-anak muda mabuk. Mabuk ngapain yuk? Ngelitih. Oh, jadi bagian dari tren mungkin ya? Bisa dibilang begitu juga. Jadi kayak kalau kamu berhasil membaca orang atau apa bisa sombong gitu ke teman. Bisa, itu tuh berhasil gini kan gitu. Tapi Kalau aku tak kira Klitih tuh kayak bahasa sehari-hari, cuman karena ada kejadian ini daripada bingung nyari namanya, pakai bahasa Klitih. Klitih kan emang jalan-jalan nggak ada arahnya, bukan Klitih itu jalan-jalan untuk bacok itu bukan. Tapi cuman Setahu gue ya. Iya, itu dia. Tapi prakteknya kesininya jadi Iya. buat bacok random aja di jalan siapa. Karena ngelitih jalan-jalan nggak jelas. Nah, kalau menurut saya malah kayak Klitih itu adalah sebuah, tadi makanya saya tanya ke Mas Pandu, Klitih itu adalah sebuah organisasi yang namanya misalnya ada geng motor namanya Klitih nih, dan itu emang pelakunya ya geng motor itu sendiri. Nah, justru malah geng-geng motor tidak setuju dengan adanya Klitih. Iya. Dulu tahun berapa itu 2019 atau 2018 awal-awal Klitih itu kan justru geng-geng motor di Jogja malah kerjasama. Iya, patroli. Jadi kalau ada yang di Klitih malah mereka yang bantuin buat nangkap dan mukulin si pelaku. Yang ngelariin korbannya ke rumah sakit. Kan? Iya. Itu korbannya mahasiswi nggak dosa apa-apa, pulang kuliah, kerja praktek, di temennya pulang dibacok di jalan, kan nggak tahu dosa apa. Berarti emang benar-benar serandom itu ya? Iya, kalau geng kan pasti ketemu geng. Iya. Lah ini tuh udah Anda pulang sendiri habis dari rumah. Berarti siapapun bisa jadi korban ya berarti dari Makanya apalagi kalau sekarang ada kemarin romantisasi sempat lihat
gimana sih rasanya keliling-keliling ring road? Nah, sekarang pas kelilingnya dibacok. Iya. Keliling untuk mengeringkan air mata. Ah, iya itu dibacok itu. Kalau dulu sih masih aman ya. Dulu mah. Sekarang ketemu di depan udah bawa pedang kena. Wes tahun tuh. Kepeng ring road nangis tuh. Enggak sih, kurang kerjaan. Mending tidur. Kakean bensin muter-muter ring. Turun ning kamar, oh nangis ning kamar ya podo kok nangis juga. Ring road tuh gede loh. Ya gede, lingkar Lumayan. luarnya Jogja. 2 Berarti liter. 37 ya? 37 kilo ya? 2 liter lah. 2 liter. 2 liter grand lagi. Waduh, irit banget dong. Dan jauh banget berarti kan. Legenda. Legenda. Pakai CDI-nya Karisma. Pakai pos. Bos. Balik lagi nggak nih? Terus kasih boneka Marsupilami. Udah. Zaman SMA ya. Depannya ada keranjangnya. Bannya kecil. Ah ya udah. Selesai. Udah. Motornya Tiger. Nah, bannya di stroke maju. Iya itu dia. Plesetannya tikus kering. Tikus kering. iya. Alah. Plesetan zaman dulu. Iya. Makanya Jogja itu nggak senyaman. Kalau ini kita konteksnya masih bahas klite ya. Iya, Masih masih nyaman mana itu. Sekarang mau keluar jam 9, jam 10 malam mikir. Kepikiran ya? Walaupun kayak kemarin kasusnya kan terakhir pasti di sekitar ring road. Karena mereka larinya lebih gampang. Kan udah lari ke ring road udah aman. Dan rombongan gitu sampai flyover Jombor atas tuh bahaya. Dan banyak korbannya tuh justru yang dekat UPN itu yang Concat. mana tuh yang Casa Grande. Casa Grande itu kan sepi kan malam. Kalau ngobrol berdua sih saya nggak tahu. Ya, ada tuh Jogja KW. Kelihatan kan yang KW. Itu makanya banyak hal yang nggak nyaman sebenarnya sekarang. Sebenarnya nggak nyamanan keamanan dulu. Kita ngebahas masalah keamanan dulu dari Jogja nih. Keamanan Jogja ini tuh sebenarnya baru-baru ini aja kah? Dari Mas Pandu dan Mas Danang kan hitungannya orang lama nih di Jogja. Itu maksudnya keamanan kayak gini tuh sebenarnya baru-baru ini aja yang nggak nyaman atau emang dari dulu tuh emang udah ada yang kayak gini nih Baru-baru aja kalau untuk Klite ya 4 tahunan ya 4 tahun 5 tahun terakhir udah mulai mengganggu Klite. Pokoknya dulu kan katanya isunya juga yang Klitih itu orang kiriman dari daerah Lampung apa mana gitu katanya. Isunya. Tapi kita nggak mendiskreditkan orang Lampung ya, cuman pas itu ada kabarnya gitu. Tapi kebanyakan justru anak-anak tanggung gitu, orang yang emang bocah nyari jati diri, mau nunjukin teman-temannya berani, mabuk dulu. Makanya kebanyakan kalau yang Klite ketangkep tuh pasti ibunya datang. Nyusahin asli. Kebanyakan, tapi kan dia juga nyusahin, bacoin orang. Iya nyusahin ibunya, Pernah nyusahin kasusnya yang serem lagi di jalan Kabupaten Utara lagi tuh mana tuh? Arah Denggong. Lupa saya daerah Sleman. Mobil dipecah tuh orang Klite. Spion atau apanya kacakan. Karena membela diri, si mobilnya tuh akhirnya menabrakkan diri ke yang Klite. Motornya. Kayak meninggal kan. Yang ditangkap malah yang nabrak mobil itu. Iya, padahal kan bela diri. Tapi akhirnya ikut yang ketangkep. Jadi ribet masalah. Dan sekarang mau pakai pasal orang masih di bawah umur semua. Iya sih. Nah, itu loh. Sebenarnya kesulitannya di situ. Sebenarnya bisa ditegasin ya, maksudnya. Ya, mungkin Bapak Kapolda atau siapanya patroli aja kalau niat. Iya sih. Di kan jamnya udah patternnya udah ke pola sebenarnya. Oh, jam sekian. Spot-spotnya udah tahu ini di sekitaran ring road dan lain-lain. Harusnya udah ketahuan. Mungkin ring road, jalan kabupaten, yang sepi-sepi itu. Tapi mungkin karena emang mereka karena nggak terorganisir makanya mungkin jadi agak sulit untuk men-tracking kali ya. Mungkin ya. Mereka kan sporadis ya, mabuk pinggir jalan, tiba-tiba yuk mau ini, yuk jalan. Ini mau yuk jalan. Tapi kan udah pasti yang Sabtu Minggu tuh. Tapi mereka tuh nggak ngambil barang. Enggak. Yang kemarin yang di Taman Seswa itu kasihan lagi sampai di depan kepalanya dikasih batu tuh. Orang naik motor lempar batu segini sampai masuk Kopnam dan udah ketangkap ya nggak bisa diapa-apa. Orang pembelaannya pasal di bawah masih di bawah umur, sedangkan korbannya masih di rumah sakit sampai itu karota itu kasus dikepruk batu, nggak punya dosa apa-apa dikepruk batu, nggak ada masalah itu apa-apa. pulang dari ngerjain tugas atau apa. Punya sempat cerita, saya baca thread. Oh, kasihan. Kayak mahasiswi yang UGM itu tangannya sampai mau putus kan di Iya, katanya itu ada tuh. Nggak punya dosa apa-apa. Masih mending kalau geng zaman dulu.
geng kayak Grixer. Bukan masih mending antara geng-gengan ya, tapi maksudnya ini lebih geng-gengan itu baik atau enggak, tapi Gengan itu nggak nyasar innocent gitu ya maksudnya. Ya geng sama geng. Iya, ketemunya Tahu. berarti bukan orang yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dikepruk, dibacok, Jadi fair bukan. aja. Yuk, udah siap mental tawur sama tawur gitu. ya udah siap semuanya maksudnya. Enggak yang Anda pulang habis Nggak dari temen, ngapa-ngapain. Bukan anggota geng juga, bukan apa, atau kena. jadinya tapi yang saya sesalkan adalah tidak ada tindak lanjut yang tegas. Ada pembiaran. Kalau saya ngelihatnya ya ada pembiaran. Udah tahu nih Jogja tuh sekarang image-nya klite. Tapi ya udah gitu. Jadi kayak di selamurin gitu. Malah kayak diserahkan ke masyarakatnya sendiri buat nanganinnya. Swadaya masyarakat sendiri. Jadi masyarakat yang harus buat Yang patroli sendiri jagain. Kalau aku sih lihatnya gitu ya, nggak tahu kalau gimana nya benerannya. Tapi kalau lihat yang nangkep gitu biasanya juga warga itu kalau sendiri. kalau klite ketangkep itu mesti warga gitu loh. Mungkin juga nggak sih dari pembayatan grup gitu buat masuk geng? Nggak segitunya nah. Enggak ya? Justru geng tuh malah nggak sebegitunya ya. Kan saya juga pernah ikut geng ya. Tapi ya Kamu pernah ikut? Nggak tahu dia. Hati-hati sama ini. saya udah pensiun. Udah pensiun. Preman pensiun. Geng pensiun. Geng pensiun. Tapi nggak segitunya. Kalau tawur ya tawur gitu. Nggak yang Tapi tawurnya juga bukan ngincer orang sembarangan kan? ya gengnya. Gengnya, misalnya ini geng sampai itu. Mau di drop tahu ya kita nungguin kita nggak gebukin orang kanan gini. Kasusnya tuh sekarang kan kita kayak orang jualan warkop. Iya, Kena. warkop terus Angkringan, angkringan. kena. Iya. Allah Akbar. Nah kayak gitu itu yang jadi ngerugiin. Ngerugiin dari sisi keamanan dari Jogja itu sendiri gitu yang harusnya sih udah dengan image Jogja yang aman. Jogja berhati tentram. Jogja berhati Nyaman. Anda Jogja Salah. mana? Jogja berhati nyaman. Jogja berhati nyaman. Ya, Tagline-nya itu nggak tahu loh. Kalau diplesetin kalau kuliner Jogja berhati nyam-nyam. Nyam-nyam. Itu kalau makanan. Nih, Jogja kawin. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi untuk yang lagi ngehits sekarang itu yaitu kalau misal dari segi keamanan di daerah Jogja dan masalah romantisasi Jogja itu kalau dari segi keamanan adalah dari segi klite. Nextnya adalah Jogja itu dengan image makanan murah. Ya. Makanan banyak tuh di sosial media. 10.000 di Jogja dapat apa ya? 20.000 kita dapat ini loh. Kita bisa makan seharian 20.000 gini. Statement saya cuma satu. Apa ya tiap hari menunya itu? Iya, maksudnya kalau yang murah tuh tahu kayak mie ayam, bakso. Tapi yang masuk bendino mau makan bakso, mie ayam kan 5.000-an ada. Ya ada, 5.000-an tahu ada. itu. Nah, Anda setiap hari makan mie ayam 3 kali apa? Apa udah apa enggak? Mendidik Makan nasi kucing. makan nasi kucing sih ternyata mahal loh. Ntar Nasi dulu. kucing tuh kalau Nasi kucing tapi satu nggak murah. Tapi nggak pakai lauk. Enggak pakai apa. Tapi nggak pakai lauk. Kalau satu murah. Tapi apa ya putih- kenyang. Air putih, nasi, tahu bacem, udah. Iya, itu udah tergolong murah gitu dengan 20.000. Jadi sebenarnya nggak semurah itu kan Jogja itu sebenarnya. Coffee shop aja sekarang harganya udah sama kayak Jakarta sih. Sama kayak Jakarta Iya banyak yang bilang 30.000 dan kalau saya sebagai yang hitungannya sih turis ya, maksudnya di Jogja itu hitungannya cuman beberapa minggu. Kalau misalnya Mas Danang sama Mas Pandu kan emang udah lama di sana. Di Jogja itu kalau misalnya saya cuman seminggu 2 minggu ya merasa nyaman gitu, maksudnya ya tapi harganya masih sama aja gitu, makanannya yang 10.000, yang nasi goreng udah 11.000, 12.000, 13.000 sama dengan yang ada di Kuningan sih ya 16.000 sih, tapi ya nggak jauh gitu loh, nggak ada yang 10.000 bisa 20.000 bisa dapat apa. Enggak, kalau mau nyari ya emang ke desa-desa gitu masih ada harga segitu. Tapi kan berarti kan transportnya juga dihitung nggak? Itu dia, transportnya tidak dihitung dong. Sekarang yang ngomong 20.000 dapat makan, coba suruh main ke Concat. Nggak dapat apa-apa. Ukuran. Nggak dapat apa-apa itu. Kalau setoran dan congcat, kalau misalnya orang-orang yang di luar dari Jogja, setoran dan congcat itu isinya apa? Itu Ya. tuh Anda sini mana ya kalau di Kemang. Jakarta tuh mana? Bukan. Anak kampus ngono lah. Jadi sekitar kayak Binus. Nah, ya. Oh, sekitaran Binu. Tapi harganya bukan harga Jogja. Bukan harga mahasiswa udahan juga kan. Mahasiswanya bukan mahasiswa. pasarnya, bukan pasar. mahasiswa Jogja ya, Heeh. mahasiswa pendatang Jogja. Nah, dipertebal di situ. Sekarang kalau orang ngomong murah-murah tuh karena justru mahasiswa pendatang. Hmm. Ya, karena dibandingin sama daerahnya. Nah,
gitu. Jadi uang sakunya bisa berapa juta, let's say gitu. Sedangkan orang-orang situ sendiri kuliah kan nggak pernah mungkin jajan, pasti kan dimasakin di rumah, pulang lagi makan lagi, nggak pernah jajan kan, jadi nggak tahu sebenarnya. Makanya ketika orang mahasiswa pendatang itu ke Jogja murah, karena tahu harganya segitu. Ya bahasanya gampang, es teh manis di sini berapa? 5.000. Di mana di sini? 6.000 lah. 6.000. Di sana bisa 2.000. Iya. Oke. Teh dekokan. Karena balik lagi ngikutin UMR. Nah, itu masalah UMR kita bahas nanti nextnya. Tapi emang bener ya, maksudnya nggak semurah itu juga Jogja gitu dengan biaya hidupnya gitu, itu tidak semurah. Sekarang itu. udah nggak semurah itu. Tapi berarti kalau misalnya Mas Pandu bilang sekarang udah nggak semurah itu, berarti dulu pernah murah. Murah. Ya itu balik lagi kalau mau bahas itu UMR ya. Sedangkan UMR kita itu kan di Jogja nggak berubah. Sedangkan yang lain naik. Nah kita harga segitu-gitu aja. Yang lain naik nih. Nah pasti harga nggak mungkin harga cabai di luar di Semarang sama Jogja kan pasti marginnya nggak banyak. Nggak banyak. Nah mau nggak mau jadi naik. Tapi sedangkan penghasilannya masih segitu-segitu. Jadinya mau nggak mau jadi ngikutin harga luar Jogja. Oh, sing mau ngomong kowe Mas Apa itu? sing ditunggoni ora sugih apa maksudnya? Itu Jogja tanah itu. nanti dulu. Oh, itu nanti. Ini masih bahas makanan. Masalah Makanan. Oke, berarti kalau masalah makanan itu tadi poinnya adalah dari segi makanan yang diromantisasi di Jogja itu makanan yang Nggak murah. dibilang image-nya itu murah-murah gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau ngelihat makanan murah atau tidak, mahalnya sebenarnya kalau misalnya di daerah nggak jauh-jauh Condong Catur, mungkin orang-orang pada nggak bingung di luaran di reviewer yang Condong Catur di mana. Coba jalan ke Malioboro di lesehannya. Waktu itu pernah ada kasus ya? Iya. Yang bisa Nembak harganya. harganya di mana di situ tidak ada, bahasanya adalah ditutup. Di mana di situ tidak ada harganya, di situ tidak ada harganya, dan kalau misalnya itu ya bisa sesukanya si ibunya itu aja. Misalnya selele itu jadi misalnya 100.000 bisa jadi, itu kan haknya dari penjual gitu. Tapi ya itu kan adalah termasuk fraud ya hitungannya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang Jogja murah itu, Mas Pandu dan Mas Danang tidak setuju dengan itu. Enggak, maksudnya tuh kalau murah, kalau mau nyarinya murah iya bisa. Bisa, tapi dengan segala trik ya. Dan tadi makanan yang itu aja Mas. Iya. Tapi kan maksudnya ya nggak mungkin dong kita tiap hari makan Pagi siang malam angkringan. Pagi siang malam kan kita sekali-kali pengen cacingnya demo Pak kalau angkringan terus. makan olive. Iya. Olive murah sih Mas. Masih murah. Kalau dibandingin harga Jakarta. Ya. Iya sih, iya. Tapi olive sekarang berapa sih? 16 dapat ST. 10. Masih 10 kok. 12-an. 12 ya? Udah dapat ST kan? Udah lama nggak jajan situ sih. Karena tuh dia pintarnya adalah bahannya. Iya. Dia ngepres di bahannya. Pintarnya dia. Jadi dia dari dulu buka tuh, misalnya aku yang punya olive, kue peternak ayamnya, pegangnya itu terus, jadi harganya juga nggak naik jauh. Mending marginnya dikit tapi terus dibanding margin gede tapi nggak ada yang beli. Ya daripada ganti-ganti peternak harganya naik turun. Ngomongin masalah makanan juga di Jogja, banyak tempat tongkrongan yang sekarang yang lagi ngehits di Jogja nih, yang banyak diekspos di TikTok gitu dengan tagline wah Instagramable kayak gitu tuh. Kayak kita ngomongin nggak jauh-jauh sih, maksudnya kayak Instagramable tuh berarti kan bisa ngomongin masalah tempat, view dan lain-lain gitu. Kayak gitu tuh sebenarnya menurut Mas Pandu dan Mas Danang tuh bikin nyaman gak sih? Maksudnya tuh ada hal-hal yang seperti itu tuh. Paling gampang itu yang datang ke situ plat nomornya Jogja atau bukan? Biasanya sih bukan. Terus ada kemarin yang lucu lagi nih, Kampung Bali di Jogja. Buat apa? Ada bu? Ada nyari Kampung Dibikin. Bali di Jogja. Ya kalau mau ke Bali, ke Jogja. Nah itu tuh menjadi Tapi kan enek sing Bali wae ning Jogja. Itu dagadu dulu, kaosnya dagadu. Bali wae ning Jogja. Itu kan artinya pulang aja ke Jogja. Bukan Kampung Bali di Jogja. Ada tuh. Jadi maksudnya sebuah klaster ataukah sebuah gimana sih maksudnya? Ya bikin kampung. Tapi temanya kayak kawasan lah. kawasan. Kayak daerah emang di set jadi kayak Bali, ada kain poleng dan sebagainya gitu. Tapi lebih ke lah kalau mau ke Jogja ngapain nyari Bali? Iya. Nah, belum tentu di Bali ada Jogja. Dan banyak spot-spot banyak. Sekarang tuh
sebenarnya banyak spot wisata yang harusnya dikelola secara baik ya. Kan sekarang tuh banyak spot yang masih dikelola sama Pokdarwis, Kelompok sadar wisata. itu kampung lah. Ya, Dan itu Karang Taruna lah ya. ya kurang lebih. Tapi tidak dikelola secara baik, jadi ya udah seadanya aja, aksesnya seadanya, fasilitasnya seadanya. Tapi aku kayak nggak setuju tuh satu, daerah wisata tuh temanya itu wae kan loh. Nah, Mesti itu- bentuknya itu. hati Bentuknya buat hati, selfie. Ya, ada ayunan kayak Ayunan. gitu-gitu. Enggak, kenapa enggak? Sesuatu hal Anu yang loh, dikasih kebebasan untuk nggak seragam loh. Kenapa milih untuk seragam gitu loh? Nggak, ini jadi masalah kenapa sih nggak sealami itu aja kan udah bagus. Iya Nah, sebenarnya. itu Yang dijual itu aja. itu. Dan pulau pantai. Nah ini pantai baru dikit udah serbu. Diserbu Dulu kasus kayak yang bunga matahari. bunga matahari. Oh, iya. Itu rusuh kan, injek-injek, nangis. Oh, bukan bunga matahari itu ya? Bunga matahari. Tulip apa sih? Bukan yang Si. yang warna pink itu kan. Tulip. Tulip ya. Tulip. Ra krungu juga iki suaranya ini. Ya kayak yang bunga tulip itu. Ya, itu yang bunga sempat rame dulu tuh yang bunga tulip. Injek-injek rusak. Ya udahlah. Maksudnya kita belajar ya nggak menjadi yang orang yang naif ya. Tapi belajar untuk tidak merusak sesuatu. Ini orang Belanda kan nggak mungkin tuh kembang segitu injek-injek kan. Nah kita belajar dari situ gitu. Ya udahlah, menikmati tidak harus merusak. Tapi kalau misalnya kayak gitu Mungkin karena opsinya nggak ada nggak sih? Jadi begitu ada bukaan anyar ngono pada norak gitu. Pada norak. Iya nggak sih? Nextnya ini ngebahas masalah yang tadi dicolek sama Mas Danang, masalah tadi apa Mas Danang yang masalah tanah nih. Orang Jogja, Oh tanah ya. Yang Jogja itu gimana tadi Orang perumpamaan? Jogja itu kalau Jogja itu ditungguin nggak kaya-kaya, nggak punya tanah, tapi giliran ditinggal ngangenin. Kayak gitu. Jadi dari segi tanahnya aja tuh kayak karena saya pernah ngebaca gitu kalau misalnya di Jogja itu tanah tuh sebenarnya kalau misalnya buat daerah ini orang-orang milenial yang baru 25 30 yang baru kerja di baru awal-awal dan harga tanah itu luar biasa mahal. Udah gitu. nggak kecapai. Apakah itu benar? balik lagi, UMR-nya berapa? Ini Anda UMR 1,5. Sekarang udah nggak. Sekarang udah 1,7. 1,7. Nah, nggak nyampe 2 Bang. Nggak nyampe, Jogja nggak nyampe. Ya kita kota sih udah 2 kita. 2,0 berapa gitu. Udah. Tapi prakteknya pasti kurang. Iya sih. 1,5. Anda nyicil rumah. Harga kalau dulu tuh 2010 tuh 80 juta masih bisa dapat. Tahun 2010. 2010 sampai 15. Tanah doang tuh. Udah sama rumah. Udah rumah. Udah sama Tapi rumah. lumayan jauh di Gua Selarong. Tapi Dekat rumah 80 saya, dekat rumah saya. Tapi 80 juta itu dapat. Hmm. Ntar ada iklan. Baik. Hati ya. Kenapa gua harus ketemu orang-orang ini lagi? Susah ada iklannya. Jadi Lanjut. baik lagi masalah tanah yang tadi rumah Nah. dengan UMR Jogja yang Dulu nggak nyolek tahun 2 juta. 2015 tuh masih ada 80 juta tuh masih ada satu kamar ya. Ya buat keluarga muda masih bisa lah. Tanah 60 lah ya paling. Ya dapur ya biasa lah standar. Tapi 2015 sampai ke sini investor Jakarta Pada masuk nyari sini. dan sebagainya. Developer nih ya. Developer gede ya? Developer gede udah masuk beliin tanah dorong aja. Dan yang beli adalah 80% bukan orang Jogja, Buat invest juga. orang Jakarta nih beli buat invest. Buat Pasti semuanya gitu. dikontrain. Orang Bandung beli buat invest, dikontrakin, jadi kos-kosan terserah mau jadi apa. Justru orang Jogja sendiri Kangelan. nggak bisa beli karena harganya udah 350. Itu namanya apa sih istilahnya kalau gitu kayak Lupa saya. seneng beri apa? Saya juga lupa istilahnya. Aku apa yang kemarin nantilah di insert di sini Apa kayak yang kemarin orang Bali itu loh. Oh, Apa sih namanya? Apa sih namanya? Devun bu. Ya itulah nanti di Nanti interview ya. orang Bali yang ke dari orang Bali, orang luar. Ya, yang ngomong. Iya orang luar di Bali maksudnya. Oh ya. Resikonya adalah itu kan harga jadi nggak Harganya terjangkau. jadi berantakan dan tidak ada regulasi sebenarnya. Itu sebenarnya harusnya dikelola hukum tata agraria sebenarnya. Harusnya ada yang mengendalikan di mana harga tanah dan harga rumah nggak seliar ini. Ya Tapi susah sih kalau gitu sih. bisa
sebenarnya kalau ada regulasinya sih sebenarnya dari ini ya Pemprov. Enggak, itu pembatasannya apa? Orang UMR. luar daerah nggak boleh. Oh, UMR. Harganya adalah diikutin. Tapi kan ketika Tapi kalau developer- Tapi tetap kalau misalnya harga UMR nanti misalnya dibeli lagi maksudnya ya? maksudnya iki misalnya ngedol rumah 60 juta, aku sanggup, tapi kowe orang luar Jogja datang tak belinya 80 apa enggak geser? Enggak, misalnya aku ada 60, tak beli 5. Gitu. Misalnya. Enggak, maksudnya itu aja kayak dari penjualnya misalnya udah diatur Oh iya. harus harganya sesuai UMR. Misalnya anggap aja 60 juta masuk. Aku bisa 60 juta. Tapi misalnya pandu orang Jakarta datang ke Jogja bilang Tuku 80. tak beli 80 apa enggak geser sampean jual sana. Nah itu kalau orang Jogja kan KTP-mu di Nah iya. Enggak, maksudnya kalau mau pembatasan kayak gitu tuh kepentoknya di situ mesti. Ya udah kapitalisme lah. Nyari untung sebesar-besarnya kan. karena pemerintah juga dapat. Pemerintah daerah juga dapat persenan. Oh gitu ya. Iya. Pajak. Pajaknya Oh juga. iya pajaknya. Harusnya dibatasin tuh adalah kalau emang bukan rumah hunian utama tuh cuman Iya. dibatasin berapa satu Sebenarnya harusnya menjadi prioritas tuh warga situ. Nah Iya. itu sih maksudnya. Harusnya ada regulasi. Dari KK-nya, dari KTP-nya harusnya bisa sih. Cuman kan duitnya dikit. Apa aja yang dibahas? Tanah, masih tanah. Masih Tanah. tanah dan UMR. Dan kenapa UMR Jogja tuh nggak naik-naik? Naiknya dikit. Ya karena wong Jogja katanya sifatnya adalah nerimo ing pandum. Itu jadi image gitu loh Yang maksudnya. susah jadinya. Tapi kenapa sih? Tapi udah sekarang juga udah mulai ada pergerakan ya kayaknya ya. Udah banyak. Udah ada banyak yang sadar gitu. Ada gerakan buruh. Sebenarnya kalau saya sendiri personal lebih kasihan ke buruhnya Jogja. Ya. Kayak kemarin di Boyolali. Boyolali itu gerakan buruhnya. Jadi lucu. Pengusaha Jakarta beli atau buka pabrik di daerah. Menurutnya harganya murah kan? Di bawah UMR. Ada banyak kan di bawah UMR. Terus akan mentok lagi ketika dibayar THR. Apalagi masa pandemi gini kan. Ya udah. Gaji dicicil, THR dicicil. Iya sih. Nah, gimana tuh? Terus mereka mikirnya wah kalau di Jabodetabek kan mahal. Karawang apalagi kan. Ya. Ya udah bukan di sana. Nah, mentoknya sama aja. Berarti mereka cuman pengen ngecilin kos tapi nggak tahu kosnya berapa Nah. gitu ya. Maunya revenue-nya gede. Heeh. Tapi tetap mentok kan. Kosnya juga mau nggak mau harus dibayar kan. Cuman neken doang tapi nggak tahu jumlahnya jadi ya Waduh, remuk juga. Jadi kebanyakan gitu. Dan UMR sebenarnya ada kesalahan adalah UMR di situ banyak yang nggak protes, itu udah salah. Harusnya itu udah masuk ke pengadilan karena itu banyak ya janggal lah, maksudnya 2021 kebutuhan masih banyak ya. Dan kopi shop Jogja yang beli bukan orang Jogja. Kalau orang Jogja mah pasti di warkop. Wah, apa burjonan. Burjonan angkringanan. Burjonan teko mie dok-dok karo kopi wis. Ya. Nongkrongnya Itu 4 aja jam. seminggu sekali. Iya. Gak mungkin 2 hari sekali Nggak kan. mungkin. Kecuali tukang parkir situ. Waduh. Kopi-kopi yang di Jakarta kan banyak ya, kopi-kopi yang punya nama bagus dan mahal lah. Itu justru pasti yakin 100% bukan orang Jogja asli yang beli di situ banyak. Coffee shop. Kalaupun iya paling kayak mahasiswa perantau gitu loh. Iya, itu bukan orang Jogja itu sendiri gitu. Bukan. Sayang lah sekarang uang saku berapa? Ya, mikir sih UMR-nya berapa. Beli kopi 30.000 sampai 50 lah sama Itu makanan. makan 2 hari tuh. Udah dipikir aja dari satu setengah dikurangin udah 50.000. Tinggal 1.450.000. Nah itu masih ada sebulan. Kasihan sebenarnya buru-buru Jogja tuh ya maksudnya iya justru orang Jawa itu nerima tapi jangan disalah pahamkan. Iya sih, harusnya Itu jadi itu. jadi eksploitasi. Salah. Iya. Harusnya sesuai. Makanya kerjanya full, bayarnya full dong. Pastinya. Jangan kerja full bayar dicicil, kan kasihan. Kasihan ya. Mereka juga punya keluarga dan. Nah, sampean mau nggak kalau misalnya kerja full dibayar cicil? Enggak tuh. Nah, Pengen ngobong kan. Iya, itu dia. sama. Ya, jadi image adalah orang Jogja itu nerimo ing pandum sebenarnya kalau itu sih sebenarnya positif ya. tapi jangan dibiasakan. Ya, tapi jangan jadikan sebuah romantisasi lagi gitu. Maksudnya nerimo ing pandum KPKP ki Nerimo ing pandum itu sebetulnya adalah mereka nggak nyari di luar
jatahnya dia gitu loh. Jadi ya udah bersyukur sih sebenarnya. Tapi Cuman ya kalau emang jatahnya dia ya Ya segitu, ya hanya harus segitu ya. iya, Ya, maksudnya- bukan Kalau bukan hanya 2 juta ya dikasih 2 juta, 2 kayak juta. dikasih juta kok diem. Nah, ada 1 juta aja ya. Nah, itu namanya eksploitasi, memanfaatkan sifat itu. Karena saya juga banyak kenalan orang kerja di pabrik ya. Itu kasihan juga gitu dengan shiftnya, dan apalagi kalau mereka hamil dan sebagainya, benefitnya nggak sebegitunya. Kasihan juga. Makanya Jogja itu sebenarnya nggak baik karena Jogja itu tidak sedang baik-baik saja. banyak hal yang tidak diketahui. Kayak demo dan sebagainya menuntut upah pasti banyak. Cuman nggak terekspos di media dan kayak ya udah sih Jogja lah. Ya udah sih Jogja lah. Sengaja untuk tidak diekspos mungkin. Dia ekspos tapi tidak ada aware yang lebih. Jadi kayak Jogja ya udah. Tapi gerakan-gerakan itu ada kan? Ada, tapi masih Masih akar serampangan rumput. lah, belum Masih akar terorganisir. rumput. Tapi mereka mulai berani untuk mengekspos, oh ini loh, mulai bersuara tuh udah. Karena mereka butuh wadah. Dan wadah itu susah. Wadah itu susah. Wadahnya. Karena biasanya kalau bikin wadah pun kalau ketemunya misalnya penguasa itu ya nanti biasanya kan gitu kan. Dibikinin wadah nanti wadahnya dideketin sama penguasa jadi pro. Sekarang nih demo Itu bukan cuma di Jogja sih, di Enggak mana-mana cuma di ya. Jogja. demo di Malioboro. Demo di Malioboro dibubarin. Yang ngubarin siapa? Ormas, bukan Oh. polisi. Nah, ini udah mulai lagi. Itu ada beritanya, cek aja nih. Itu aneh lagi. Maksudnya demo kan hak. Itu dibubarin. Alasannya adalah mengganggu wisatawan. Nah, orang demo kok urusannya sama wisatawan ya udah beda dong. Heeh. Yang penting kan demo nggak mukulin wisata kan. Ya. Iya. Wisatawan nggak dipukulin ya. Itu udah nggak boleh. Nah itu romantisasi juga. Sekarang tuh demo Biar udah nggak dilihat boleh. biar dilihat sama turisnya, Oh itu. anu ya, apa Korupsi nih. nggak ada demo gitu ya. Gua Jogja main aja nggak ada demo. Yang aneh adalah yang membubarkan adalah ormas. Ya itu makanya jadi Makanya kalau ditanyain. bikin wadah mesti ditempel. Makanya kebanyakan yang demo itu pendemo itu Ini kita syuting di sirkuit apa ya? koordinatornya pasti bukan orang Jogja. Karena dia berani menyuarakan. Orang Jogja tuh pasti jiri. Jirih itu takut ya? Jirih itu takut. Nah kebanyakan harus ada trigger dulu kan. Makanya kalau ditanya KTP-mu mana? Nah itu loh. Itu kalimat pamungkas kalau Anda di Jogja demo melakukan sesuatu ditanyain KTP-mu. Maksudnya itu bukan ditanya KTP, dia tanya KTP-mu tuh ada di mana lokasinya, apakah di rumah atau enggak, tapi kamu tuh asalnya dari mana. Jadi yang ditanya itu bukan KTP-mu mana? Jogja Kalau apa nggak bukan? terima pindah. Nah, Susah kan? tuh enak banget kan. Kalau nggak terima di Jogja Tidak. pindah. Ras seneng Lu kok. Rasa seneng ya lu ngomong. Ras seneng lu ngomong. Itu tidak solusi. Itu bukan sebuah solusi gitu. Ini nggak terjadi di Jogja aja ya. Ini nggak terjadi di Jogja aja. Kalau misalnya yang kayak ini nih, ini udah menyerempet, udah skalanya udah lebih gede nih. Buat yang kayak gini-gini nih emang udah ada nih sebenarnya fakta-fakta kayak gini. Tapi kita balik lagi lah ke Jogja gitu. Dengan segala romantisasinya. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya itu Jogja sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya ya. Di atasnya itu kayaknya kesannya di sosial media dan di image orang-orang tuh Jogja sedang baik-baik saja gitu. Jogja itu sedang baik-baik saja. Jogja itu dengan segala kayak nyamanannya, terus dengan keamanannya, terus dengan murahnya makanan itu sendiri. Dan gue ada keinginan, mungkin dari viewer juga ada yang berkeinginan buat gue kayaknya mau pensiun di Jogja deh dengan segala kenyamanan yang dibalut dengan segala macam keindahan di Jogja itu sendiri. Mau nambahin dikit. Gimana Mas Pandu? Lupa kan? Dia nambahin apa jadinya kalau lupa? Bentar dulu. Nambahin. Oh ini. Jogja itu pas pandemi kolaps. Pada dasarnya Kolaps kan? Karena menggantungkan di pariwisata. Bali itu dange. Sekarang dange. Karena ada pandemi nggak bisa kita bertumpu sama pariwisata. Sama pandemi. Sama pariwisata nggak bisa. Tapi Jogja sampai sekarang nggak sadar. Jogja tuh sampai sekarang nggak sadar. Mereka nggak bisa ngantungin dengan pariwisata terus. Bali aja udah bisa move on. Yuk kita PMKM.
yuk kita nyari yang lain karena nggak bisa bertumbuh di situ. Nyatanya kayak gini habis kan, travel tutup, hotel tutup dan sebagainya. Nah itu harusnya sih banyak PR yang harus dibenahi. Dari segi pariwisata, dan ada harusnya ada campur tangan dari ya nggak cuma orang-orang individual yang bergerak sih sebenarnya sih, harus ada UMKM itu bisa gede kalau ada support. ya, ada supportnya itu di brandingnya itu dibagusin, atau diadakan sebuah Pasarnya dijadiin dah itu iya, aja sebenarnya. pasarnya dijadiin gitu, dimana lu nggak cuman ngasih alat pancing, cuman nggak dikasih wadahnya untuk memancing gitu. Jadi emang fasilitas mancing ikan harus tahu ikannya dijual di mana kan. Iya, itu sih, itu maksudnya, poinnya itu. Nah itu kebanyakan masih kurang lah di Jogja. Saya sebagai orang Jogja, lahir di Jogja, gede di Jogja, banyak hal yang bikin miris lah. Masih gemes gitu ya. Kayak ya ini lagi ya. Kutunya nggak gini. Karena Jogja tuh kalau saya pada sendiri, dasarnya tuh kayak gimana sih Jogja tuh maksudnya? pertumbuhannya kalau saya sendiri sangat lambat untuk ekonomi masyarakat, tapi tidak untuk ekonomi pariwisata. Indonesia, Jogja itu lambat untuk ekonomi masyarakatnya, bukan untuk ekonomi pariwisata. Kalau pariwisata kenceng nih, duitnya gede, sedangkan ekonomi masyarakatnya nggak jauh timpang. Di mana kesejahteraan itu sendiri sulit untuk didapat. Ya kayak ibuku selama pandemi ki yo kayak saling tolong menolong wae. Jadi misalnya sampean jualan apa? Beli. Ya, kita beli, cuman saling beli-beli aja saling. Melariskan dagangan teman. Nah, kalau kemarin sih gitu. Itu swadaya. Iya, jadinya itu lebih pergerakan masyarakatnya sendiri. Itu tuh banyak hal yang ini yang harus dibantu dari Pemprov dan Pemda ya. Iya. Bukan hanya ketika sekaten ngadain ini pameran kayak pameran Bantul, pameran itu nggak worth sih, tapi presentasinya harusnya harusnya bukan cuma itu doang gitu loh. Nggak jadi masalah. Anda dipamerin produk Bantul sendiri buat apa? Di Bantul. Iya. Anda ya mungkin kan biar tahu misalnya orang Sleman atau yang Bantul mungkin. Ya nggak jadi masalah. Anda juga nggak beli, uangnya kan mending yang lain kan? Karena harganya nggak masuk. Gitu. Karena pasarnya bukan Anda. Bukan, karena masuk pamerannya juga bayar mungkin. Iya bisa. Udah duitnya mending tuku cilok Cilok gajah. Cilok gajah enak. Enak, tapi ngantri bos. Enggak, kan udah banyak cabangnya. Oh, udah banyak cabang. Selatan rumah saya ada. Oh tuh. Otentik kan buka cabang. Oh, oke. Ya banyak hal inilah Jogja tuh. Iya. Romantisasi itu. Makanan, pariwisata, tanah. Sumbernya satu. Ya. Saya tidak mau nyebut. Yang pemangku kebijakannya sih harus lebih pro ke rakyat. Rakyat sih sebenarnya. Ya. Kalau rakyatnya udah bergerak tuh saling tolong menolong sendiri udah. Cuman kan kalau nggak ada bantuan dari kebijakannya apa itu sebenarnya ya susah sih. Bersyukur loh. Rakyat paling gampang tuh Jogja. Iya. Tapi ya jangan dieksploitasi sih. Iya. Jadi Jogja itu sekali lagi ya, Jogja itu tidak sedang baik-baik saja dan tidak semenyenangkan itu sebenarnya dari segi keamanan, kenyamanan. Temen buka angkringan aja pasti tutup kok. Karena emang udah habis kan? Karena udah jamnya tutup. Iya, ya buat orang yang punya rencana buat pensiun di Jogja ya pikir ulang lah. Bukan pikir ulang, maksudnya kalau emang mau ke sana ya berarti harus bantuin perjuangannya ini. Iya, maksudnya gitu. Jadi solusinya adalah kalau misalnya emang kalian memiliki impian untuk pensiun di Jogja dengan segala romantisasinya Jogja itu sendiri, ya itu pilihan Anda gitu kan. Kami di sini kita cuma menyuarakan kalau misalnya Jogja itu sedang tidak baik-baik saja, bukan berarti ya udah lu nggak usah, Jogja itu sebenarnya nggak usah baik-baik aja. Kita bukan ngejelek-jelekin Jogja, bukan, cuman kita ngangkat yang bener-bener di akar, sebelum sampai akar sih, maksudnya di tengah-tengah nih. Sebenarnya tuh Jogja tuh nggak sedang baik-baik saja itu sendiri dari segi ekonomi sih, lebih tepatnya lebih ke ekonomi sih lebih tepatnya dia, karena menyangkut dari daya beli tanah, daya beli konsumsi, daya beli apapun lah gitu, kebutuhan gitu, karena mentoknya tetap lagi di UMR gitu, mentoknya sih sebenarnya gitu.
Hitung-hitung 1,5 buat bayar kos 500. Buat bensin Emang 900.000 mahal amat ya? 500. 500. Ya kan? 500. Kayak kosan teman saya. Yang jam wakernya azan subuh. Nah itu 500. Bensin PP 300 200. Sisa 700. Aku Cicilan pokoknya, motor. aku pokoknya kerja 3 bulan di Jogja kemarin. Habis itu enggak nabung aku. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Itu masih 1,5 itu UMR. nah, itu tapi dapetnya full, enggak dicicil. Enggak. Bakpo. Hmm? Bakpo kan. Udah dapat segitu, habis gitu. Lebih kadang. Malah tombok berarti. Malah Ya kan ngabisin pesangon dulu. Untung ada pesangon. Iya, untung ada pesangon. Masih iso napas karena ada pesangon. Kalau enggak, ngap. Enggak sih, ada sampingan juga pas itu. Iya, kalau saya sebagai orang yang nggak itu balik lagi bukan hidup di Jogja dan nggak besar di Jogja, saya hanya sebagai turis hanya cuma paling lama sebulan lah di Jogja. Yang ngerasain perbedaannya aja sih gitu, ngerasain di mana dulu tuh Jogja kelihatannya nyaman, aman, tentrem gitu. Tapi sebenarnya ya nggak segitunya gitu, nggak ternyata Enggak, emang fakta-faktanya Jogja itu emang sebenarnya romantis, kota yang romantis. Tapi ya tidak seromantis itu, jadi ditambahin romantisasinya iya, itu. iya. Emang Jadi- romantis maksudnya buat tinggal pun masih aman sih, nyaman sih sebenarnya. nyaman, tapi ya cuman Tapi Anda tinggal di homestay. nggak nyaman, cuman Ya nyaman banget. emang permasalahannya tuh ada. Ya Dan dan itu harus diperbaiki gitu kan. Dan permasalahannya dan itu juga bukan cuman ada di Jogja. kita nggak bilang Jogja nggak nyaman, enggak. nggak Jogja romantis, romantis. masih banyak kok spot-spot yang bagus dan masih banyak kok orang-orang yang baik, yang benar-benar baik, dan emang ada beberapa daerah yang benar-benar aman untuk ditinggalin dan untuk dijalanin. Itu masih banyak kok di Jogja yang aman. Tapi kita mau ngangkat Keseluruhannya emang banyak yang harus dibenahi. harus banyak yang dibenahin gitu. Dan ya mungkin kesimpulannya itu Jogja itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, dan sebenarnya baik tapi tidak baik-baik saja. Gimana sih maksudnya? Jadinya Karena mau jenis. ya maksudnya intinya gue mau closing. Oh. Ya, jadi sebenarnya Jogja itu terlihat baik tapi itu tidak sebaik itu juga gitu. Jadi Jogja itu romantis tapi tidak Seromantis tidak yang diromantisasi ya, itu. tidak seromantis yang diromantisasi. Waduh, Meku. Yang seromantisasi itu gitu. Jadi buat orang-orang yang mau tinggal di Jogja sok monggo gitu. Yang orang-orang yang mau di Jogja Saya sampai sekarang juga masih kepikiran untuk balik Jogja. Kok. ya pasti karena Ya, ibu kan saya lahir- Aku nggak kepikiran, nggak lahir sana juga sih aku. Oh iya, ada Kalimantan. Kalimantan. ya Cuman emang nggak kepikiran buat tinggal di sini sih, di Jakarta. Pengennya balik Jogja. Cuman karena untuk sekarang ya butuh modal ya merantau. Tapi kalau gajinya UMR sana nggak segitu ya oke lah. Bisa. ya Nggak perlu setinggi sini. Cuma asal layak buat di sana. Yang aja penting sih. layak aja. kuncinya satu berarti dari segala permasalahan Cukup lah, adalah iya. UMR. Kalau Dari saya sih segala ya. omongan yang kita bikin ini karena emang Ya enggak dong, apa urusannya klipeh sama UMR nyuk. bisa dong, Bisa jadi. bisa jadi. Karena ekonomi. Nah. Mereka mabuk pusing mikir kan. Lah, itu ada duit buat mabuk. Itu cilik tapi ya mungkin bisa jadi itu dari UMR. Mungkin gini. Ada masalah di rumahnya. Oh Ada masalah di rumahnya, dia dipukulin, dia diapain gitu karena Ya, orang tuanya enggak. stres. Jadi minta uang saku enggak ini ambil barang dijual. Dan Hmm. mabuk. Nah, larinya ke situ kan. Oh Karena iya, iya. Tidak layak, balik lagi ekonomi itu akan menentukan etika atau norma seseorang mau nggak mau. Catatannya baik lagi ya. Oh, ya udah. Kalau perut lapar itu udah pusing. Siap. Iya, Bener. segala muter-muter jauh-jauh kemana-mana dari pariwisata, dari keamanan dan lain-lain. Ya, Ujungnya jatuhnya satu, situ. UMR. UMR itu harus Ekonominya. Ekonominya sih, lebih ke ekonominya itu harus diperbaikin buat di Jogja gitu. Emang kita cuma nyocot doang sih, cuman ya semoga Jogja membaik lah ya. Keresahan kita ini. Keresahan Wah, kita sih, keresahan Sebagai orang Jogja. sebagai enggak saya KW. Keresahan dari Mas Pandu dan Mas Danang ini untuk agar Jogja kembali baik-baik saja seperti yang dulu sebenarnya. Layak huni. Layak huni untuk orang Jogja itu sendiri. Layak huni untuk orang Jogja itu sendiri. Kasihan Mas Supardi, Siapa Mas Mbak Supardi? Atmo. Iya lo, susah lo padaan lo. Siapa itu? Lo nggak kenal kamu? Nggak kenal, Ya tuh. ampun. Siapa itu? Waginem. Oh, temennya YouTube tadi. Adiknya Legino. Oh. Oh lo ini bahasane
Rotok berat banget iki, rotok dislimur ki lah. Kok serem banget kan mau. Ini udah nyerempet-nyerempet masalah itu ya. Kita sudahi saja. Dengan simpulannya. Kita di sini juga bukan berusaha nyari solusi ya. Enggak. Nyari solusi sih. Mungkin ini trigger ya. Iya. Mengeluarkan unek-unek dan sih. semoga ini jadi trigger sih. Iya. Gitu. Siapa tahu yang nonton banyak. Amin. Pada kepikiran. Oh iya. Jadi lebih melek gitu. setelah nonton itu lebih aware aja sih. Ada ketimpangan itu ya udah jangan terus normalisasikan. Jangan di-ignore, jangan diacuin gitu. Kalau itu anomali ya sebutin aja. Anomali apa deh? Anomali itu adalah ketidaknormalan. Oh. Ya kan enggak normal. Oh, iya. Ya. Anormal. Ketidaknormal. Anomali itu sifat tidak normal. Yang dinormalkan. Enggak. Ya enggak normal. Iya, maksudnya yang dibuat normal kan. Maksudnya di anomali. Anomali Arep ngantil loh. Arep ngantil loh. Gemes ya, Bas. Karena harga rumah 650 juta. UMR 2 juta. Normal enggak? Ya enggak dong. Nah, ya. Cicilan per bulannya misalnya kudunya 3 juta, gajinya 2 juta masuk akal enggak? Ya enggak juga dong, enggak gitu dong. Jual ginjal. Jual ginjal juga cuma sekali, Pak. Cicilannya berapa bulan? Enggak gitu dong. Ginjal pankreas khusus 12 hari. Rumah tapi badan kosong. Kuyang. Rumahnya kosong ya, Pak. Badan enteng. Kok ini kok ngerasa enteng ya? Enggak ada jeroan. Rumahnya kosong ya, enggak ada furniturnya. Podo. Justru enggak rumah full. Tapi kira kopong. Wah, itu dark joke ya. Masuk dark joke enggak sih? Enggak tahu, bodo amat. Ya, oke. Oke. Pembahasan yang agak serius ini kita akhiri sampai di sini dulu. Ini episode paling berat gitu Ini ya. episode paling berat Apa, karena sekali-kali. sebelum kalau misalnya kalian tahu ini sebelum syuting ini harus ada brainstorming dulu. Daripada bahas topik syuting nggak jelas. Bukan, takut nyenggol yang enggak harus disenggol. Yang takutnya senggol gitu. Bukan. Disenggol terus kita disenggol juga. Ngampurani Mas Pandu, bukannya saya nggak berani, cuman saya jirih. Makanya ikut sekali-kali ikut aktivis Mas. Sebenarnya sih pingin Mas, cuman ya masih nyari aman sih Mas. Masih nyari aman dulu. Membela Anaknya masih kecil, Mas. Masih iya. membela wong cilik itu kuat. Oh, Bas. Kayak kalau di Twitter Baghdad Sambada gue ngerti deh. Baga ya. Baga. Mas Baga itu adalah salah satu. Bas. Caranya closing. Oh iya maaf. Iya, saya juga nunggu ini. Dia malah kemana-mana. Maaf Mas Pandu Malah bagal bareng sopo. Islamur ya. Jadi untuk episode ini yang agak berat ini semoga teman-teman bisa, semoga sih doa kami sih biar bisa ke-trigger lah, biar bisa lebih aware lah, lebih aware gitu kalau misalnya Jogja itu sebenarnya tidak sedang baik-baik saja gitu. Bukan sedang tidak baik-baik saja, bahwa baik-baik saja tapi ada permasalahan yang harus diketahui sama masyarakat gitu kalau misalnya Jogja kayak gini gitu sebenarnya kayak gini loh gitu faktanya. Sebenarnya masih banyak fakta-fakta yang banyak lebih deep lagi di Jogja itu sendiri, karena orang Jogja itu lebih deep lagi masalah Jogja. Cuman mungkin itu di next episode, di episode selanjutnya atau di episode kapanpun itu, di saat kita siap. Mas Pandu sih pasti siap di saat kita siap. Itu bakal tidak istimewa. Oke, udah stop dulu sampai di situ. Dan sebelum Mas Pandu kemana-mana dan nyerempet-nyerempet hal yang tidak pingin kita serempet, ya jadi bukan nggak mau serempet, kita mau nyerempet tapi mental kita belum sampai sana, iya, nyali kita belum sampai sana. Jadi lah pokoknya gitu, sebelum Mas Pandu kemana-mana dan kita bakal kepancing malah untuk menggali lebih dalam lagi gitu. Bahas Jadi, yang punya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Saya Abbas, Saya Danang. Saya Pandu. kami closing. Assalamualaikum warahmatullahi Pamperon. Kok aku kayak Otman Waris ya? Ya langsung dong, sini dong. Mah dong ngopo. Paling yo tak katok ngopo we. Ya ngomong. Banyak yang dari Tangerang Ngomong. Halo. Apa ini judulnya? Halo. Mau dong ngopo iki? Sukses buat cocot of the day. Weh.
paling ngepik-ngepik orang kan. Ben, biar ngomongnya. Tolong di-subscribe di Mulai Channel. Aduh ngopo to. Mulai production ya. Wong sing nonton ngomong swidak ngono. Sih kayak Bu. Amin. Min. Kira